semua, di sini Ustazah Mufidah dan Ustazah Risma akan membagikan sedikit kisah mengenai akhlak mulia Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Oke, baik, Ustazah akan menjelaskan tentang biografi singkat mengenai Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Teman-teman pasti tahu kan siapa Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau adalah istri dari Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau terlahir di kota Mekah, dilahirkan sosok ayah dan ibu yang hebat. Khadijah kecil dibesarkan penuh kasih sayang sama orang tuanya. Beliau diajarkan ibunya kelembutan, menjadi seorang yang pandai memberi dan mewarisi sifat ayahnya yang pandai berkuda, berhitung dan aritmatika gitu. Nah, banyak banget ya yang diajarkan sama orang tuanya kepada Ibunda Khadijah di masa kecilnya, sehingga bahkan Bunda Khadijah ini sangat mengingat nasihat-nasihat dari ibu maupun ayahnya. Baik, cukup itu aja ya. Selebihnya untuk akhlaknya akan dijelaskan oleh Ustazah Mufidah terlebih dahulu. Nanti dilanjut juga sama Ustazah. Oke, silakan Ustazah Mufidah. Yang pertama, akhlak yang diberikan oleh Bunda Khadijah yaitu selalu mengingat nasihat ayahnya. Nah, diceritakan dalam suatu kisah ketika Bunda Khadijah sedang berbincang dengan ayahnya, kemudian ayahnya berkata, bersabar itu bukan hanya sebatas bertahan terhadap segala rintangan, namun bersabar adalah tidak membalas kejelekan meskipun kita mampu melakukannya. Nah, kemudian Bunda Khadijah bertanya kepada ayahnya, mengapa kita tidak boleh membalas kejelekan yang dilakukan oleh mereka, ayah? Gitu. Kemudian ayahnya menjawab bahwa diceritakan di dalam suatu kisah mengenai salah satu sahabat dari ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu sebagian besar penduduk Mekah sangat tidak menyetujui atau bahkan marah jika Abdul Muthalib ini diangkat sebagai salah satu pewaris kedua untuk membangun air Zam-Zam yang tertimbun oleh permukaannya telah tertimbun oleh pasir. Kemudian dengan pertolongan Allah, akhirnya ayah dari Bunda Khadijah ini berhasil untuk menenangkan para penduduk Mekah tersebut. Bahkan bukan dengan amarah, bukan juga dengan senjata, akan tetapi cukup dengan perkataan yang disampaikan dengan penuh kesabaran. Nah, kemudian Bunda Khadijah bertanya lagi kepada ayahnya, apakah ayah tidak takut terhadap mereka? Kemudian ayahnya tersenyum dan menjawab bahwa dalam keadaan kondisi yang ketakutan sekalipun, kita tidak boleh lari dari kesulitan. Justru ketika kita mampu menghadapinya, maka kita sudah dianggap sebagai orang yang berani dan juga sabar. Nah, itu dia teman-teman nasihat-nasihat yang selalu melekat pada diri Bunda Khadijah. Bahkan saking selalu diingat oleh Bunda Khadijah, nasihat-nasihat ini ibarat anting-anting yang selalu menempel di kedua telinga beliau. Oke. Kemudian untuk akhlak yang kedua, yaitu Bunda Khadijah ini selalu memuliakan tamu. Diceritakan pada suatu kisah pada pagi hari yang cerah, dari rumah Khuwailid bin Asad terdengar suara riang anak-anak. Nah, ternyata mereka sedang mempersiapkan untuk menyambut tamu istimewa. Tamu ini hanya datang 2 kali dalam satu tahun. Maka pantas jika Bunda Khadijah dan saudara-saudaranya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Kemudian akhirnya Bunda Khadijah dan saudara-saudaranya pun mempersiapkan untuk menyambut kedatangan tamu istimewa tersebut. Salah satu saudaranya yang bernama Hindun mempersiapkan bantal-bantal yang sarungnya terbuat dari permata. Kemudian salah satu saudaranya yang lain, yaitu Ruqayyah, ikut membantu Khadijah menata manisan di piring-piring cantik yang berwarna keemasan. Nah, mereka itu melakukan hal tersebut karena ayah mereka selalu berpesan kepada mereka bahwa ketika seorang bertamu, maka kita sebagai
tuan rumah, alangkah lebih baik jika memuliakan tamu tersebut. Tidak hanya tamu yang istimewa, tapi siapapun orangnya, jika bertamu maka alangkah lebih baik jika kita memuliakan tamu tersebut. Nah, itu dia teman-teman, 2 akhlak yang dimiliki oleh Bunda Khadijah. Untuk akhlak selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Risma. Oke, baik. Sudah akan menjelaskan tentang akhlak yang berikutnya tentang Ibunda Khadijah, bahwa yang ketiga ini Ibunda Khadijah adalah seorang penyayang, ya. Suatu ketika Ibunda Khadijah ini memiliki 7 adik, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Suatu hari Ibunda ini duduk-duduk di ruang tamu gitu ya, sama adik-adiknya gitu. Nah, pada saat itu memang ayahnya ikut perang dan ibunya meninggal sejak 5 tahunan yang lalu gitu. Jadi posisi Ibunda Khadijah ini sebagai pengganti ibu dari adik-adiknya semua. Nah, pada saat itu ketika ayahnya perang, salah satu adiknya dari Ibunda Khadijah ini tanya gitu, "Kak, emang kakak nggak kangen ayah?" gitu kalau bahasa kita ya. Terus Ibunda bilang gini ke adiknya, "Ya jelas kangen dong gitu, jelas kangen, tapi kita doakan aja ya ayah, semoga diberi keselamatan di perang kali ini gitu." Dan akhirnya Ibunda Khadijah menenangkan adik-adiknya gitu. Nah, setelah kejadian itu besoknya ada pembantu dia lah gitu datang ke rumah mengabari Ibunda Khadijah bahwa ayahnya gugur dalam peperangan seperti itu. Nah, dari situ Ibunda Khadijah menceritakan ke adik-adiknya, beliau menenangkan, dan setelah kepergian ibunya sekaligus pada waktu itu juga ditinggal pergi oleh ayahnya. Disitulah peran Ibunda Khadijah bertambah, yaitu nggak hanya menggantikan posisi ibunya, sekaligus menggantikan posisi ayahnya dalam segala hal, bahkan dalam dalam hal finansial gitu ya. Oke. Nah, disitulah sosok Ibunda Khadijah yang sangat penyayang terhadap adik-adiknya seperti itu. Oke, kemudian setelah kita menceritakan ini, kita juga mau menceritakan tentang beberapa gelar yang disandang oleh Ibunda Khadijah, yaitu ada 4. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ustadzah Mufidah. Oke. Sekarang kita bahas gelar Bunda Khadijah yang pertama ya, yaitu At-Thahirah. Nah, Bunda Khadijah ini dibesarkan oleh keluarga yang sangat kaya raya. Meskipun demikian, tetapi Bunda Khadijah tetap dididik dengan kedisiplinan. Nah, Bunda Khadijah ini bukan orang yang sombong, justru dengan kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh keluarga dan dirinya, semakin membuat diri Bunda Khadijah ini merasa rendah hati. Bunda Khadijah memiliki akhlak yang begitu mulia dan dibesarkan dengan contoh-contoh perilaku yang taat, perilaku yang mulia, kemudian taat beragama. Hingga akhirnya Bunda Khadijah ini diberi julukan At-Thahirah atau perempuan yang mampu menjaga kesucian dirinya. Kemudian untuk gelar yang kedua yaitu Sayyidah Nisa Quraisy atau pemuka perempuan Quraisy. Nah, Bunda Khadijah ini merupakan orang yang sangat dermawan. Tempat tinggalnya yang begitu mewah justru dijadikan sebagai tempat untuk menampung perempuan-perempuan yang miskin, kemudian orang-orang yang butuh perlindungan. Nah, Bunda Khadijah sangat selalu berbagi kepada siapapun, tidak memandang baik itu orang yang miskin ataupun orang yang berhartanya banyak. Nah, Bunda Khadijah selalu berbuat baik itu dari segi hartanya maupun dari sikapnya.
Nah, oleh karena itu Bunda Khadijah diberi julukan Sayyidah Nisa Quraisy atau pembuka perempuan Quraisy. Nah, itu dia dua gelar yang dimiliki oleh Bunda Khadijah. Untuk dua gelar selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunda Risma. Oke, untuk gelar selanjutnya dari Bunda Khadijah yaitu Ratu Mekah. Kenapa Bunda Khadijah dijulukin Ratu Mekah? Karena karena Ibunda Khadijah ini orang kaya ya, orang kaya di mana dia mampu mengembangkan bisnisnya, dia piawai dalam berusaha, melanjutkan usaha ayahnya, bahkan dia sendiri juga cerdas gitu, cerdas dalam berusaha berbisnis gitu. Nah, dari situlah dia tumbuh menjadi sosok yang sangat kaya di kota Mekah, nggak hanya sebagai perempuan terkaya, tapi bahkan orang yang paling kaya di Mekah. Disitulah Ibunda Khadijah dijuluki Ratu Mekah gitu. Kemudian gelar terakhir yaitu Ummul Mukminin. Nah, Ummul Mukminin ini nggak sembarang orang bisa menyandang gelar ini, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi istri Rasulullah ya. Jadi Ummul Mukminin itu ibu dari orang-orang beriman gitu. Nah, karena istri-istri Rasulullah yang lainnya setelah Ibunda Khadijah itu tentu juga mendapatkan gelar Ummul Mukminin ya, ibu dari orang-orang mukmin. Hanya saja Ibunda Khadijah ini lebih gitu ya, Ummul Mukminin yang paling terbaik gitu, karena dia juga menemani dakwah Rasulullah di masa-masa sulit. Dia orang pertama yang beriman kepada Rasulullah seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang membuat gelar Ummul Mukminin ini tersemat di diri Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Oke, begitu singkat tentang gelar yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu selain gelar-gelar itu, beliau juga sebagai istri Rasulullah itu merupakan sosok yang sangat baik ya, sangat hebat. Dia juga ibu dari anak-anak yang dia mendidik anak dengan hebat gitu, membersamai Rasulullah dengan cara yang terbaik seperti itu. Oke. Kemudian beliau wafat di tahun 10 kenabian, 10 Ramadan di usia ke-62 seperti itu. Oke, begitu tentang Ibunda Khadijah ya, saudara. Ya. Akhlak mulia yang bisa kita jadikan teladan semuanya. Oke. Oke, cukup sekian ya kisah dari kami berdua. Ya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik dulu.